Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Baik, teman-teman pencinta ilmu bahasa Arab, ilmu syar'i. Pada pertemuan perdana ini kami sengaja untuk membawakan pembelajaran tentang ilmu nahwu, yang mana ilmu nahwu ini sangat penting sekali bagi kita untuk untuk mempelajari atau membaca kitab-kitab para ulama yang mana notabene berbahasa Arab. Maka Al-Fakir, saya sendiri berazam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menyelesaikan kitab judulnya adalah At-Tuhfah As-Saniyah, ya, At-Tuhfah As-Saniyah bi Syarh Al-Muqaddimatil Al-Ujurrumiyah yang mana pengarangnya ini adalah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, ya, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Beliau ini adalah ulama besar ulama besar dari Mesir, ya, Kairo. Banyak cetakan banyak yang beliau karang dan beliau syarah, terutama di bidang bahasa Arab. Dan memang sepanjang sejarah yang ulama kontemporer yang banyak mengarang kitab-kitab masalah ilmu nahwu atau kesastraan bahasa Arab, nahwu dan sorof gitu, adalah Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ini ulama besar, ya, ulama besar dan terkenal kepakarannya di dalam bahasa Arab. Nah, salah satu karangan beliau itu adalah At-Tuhfah As-Saniyah, ya. Tuhfah As-Saniyah itu artinya adalah bingkisan atau hadiah yang bingkisan hadiah yang berharga. Syarah daripada Muqaddimah Al-Jurumiyah, yang mana syarahnya ini matannya adalah matan Al-Jurumiyah. Matan Jurumiyah ini adalah ilmu dasar, ya, bagi kita untuk mempelajari ilmu gramatika bahasa Arab khususnya nahwu. Makanya kalau kita di pesantren, ya, kalau kita kelas 1 SMP gitu, ya, belajar dari kitab matan Jurmiyah. Kalau saya dulu karena notabene bukan dari pesantren, dari SMP dan SMA saya belajar waktu kuliah matan Jurmiyah ini 2 tahun namanya, ya, 2 tahun namanya, sama guru saya. Beliau alumni Al-Azhar, namanya Ustadz Fitri namanya. Ustadz Fitri, beliau jurusan sastra Arab, ya, di Mesir, Al-Azhar Kairo. Mari Pak Haji, matur nuwun Pak Haji, ya. Baik, ada juga nanti setelah matan Jurmiyah naik kepada Tuhfah As-Saniyah, kemudian naik lagi ke Mutammimah. Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ini mensyarahnya lagi, ya, kitabnya ada 4 jilid, ya, kitabnya 4 jilid, dan insyaallah mudah-mudahan saya berazam selesai Tuhfah As-Saniyah ini, kita akan lanjut pembacaan kitab Mutammimah, yang mana Mutammimah ini sebagai pelengkap daripada matan Al-Jurrumiyah. Sebenarnya kalau kita sudah memahami matan Jurmiyah saja, ya, saya pernah dulu belajar sama matan Jurmiyah juga beberapa kali, ya, sama saya sudah 3 atau 4 kali hatam matan Jurmiyah ini dengan beberapa guru saya.
Salah satunya adalah alumni Mustafawiyah. Alumni Mustafawiyah, nama beliau adalah Ustadz Karim namanya. Ustadz Karim, dan kami satu jurusan waktu di S1 perbandingan mazhab di di Pekanbaru, di UIN Pekanbaru, dan baca kitabnya bagus, dan beliau salah satu santri yang juara tingkat kabupaten dan tingkat sudah masuk ke tingkat provinsi ya, sudah masuk ke tingkat provinsi lomba baca kitab kuningnya. Tapi qadarullah tidak lulus di tingkat provinsinya. Tapi baca kitabnya subhanallah, nahwunya bagus. Dan beliau belajar langsung dengan Ayah Mahmuddin namanya. Ayah Mahmuddin ini seorang pakar ulama fikih ya, fikih Syafi'i di Tapanuli Selatan. Ya, beliau pengajar di pesantren Mustafawiyah. Jadi keilmuan dan bersanad lah ya, bersanad dari segi keilmuan, walaupun secara hakikatnya tidak ada pakai ijazah begitu, tapi kita ngajinya begitu. Nah, saya juga dulu pernah juga belajar kitab Tuhfah As-Saniyah ini bersama, ini masih ada namanya Al-Naf Dinar ya. Ini Bang Al-Naf ini, Ustaz Al-Naf ini adalah guru saya juga, guru nahwu saya waktu belajar S1 dulu, di UIN Syarif Sultan Syarif Kasim di Pekanbaru. Baik, kita kembalikan lagi bahwasanya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ini, beliau ya lahir di Mesir ya tahun 1318, wafat 1393 Hijriah. Jadi kurang lebih usia beliau itu ya 75 tahun, dan beliau habiskan umurnya itu untuk untuk bahasa Arab, untuk gramatika Arab. Ini subhanallah ya. Ini ulama besar, dan memang akidah beliau adalah akidah Asy'ari. Dan semua ulama-ulama yang muktamad itu, yang ulama-ulama klasik ataupun yang terkenal begitu, itu mereka akidahnya adalah akidah Asy'ari. Jadi teman-teman yang baru ngaji, yang mengklaim dirinya Al-Quran dan Sunnah ya, ikut pengajian Al-Quran dan Sunnah, bahkan ada yang mengkafirkan atau menyalahkan Asy'ari. Ini perlu ditelusuri kembali, asalkan kawan-kawan tahu ya bahwasanya Imam Nawawi itu adalah Asy'ari ya. Imam An-Nawawi rahimahullah taala adalah Asy'ari. Imam Nawawi ini terkenal ya, ulama hadis terkenal, dan beliau adalah ulama yang menjadi rujukan dari mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mensyarah kitab yang terkenal itu, memang kitabnya banyak, tapi kitab yang paling terkenalnya adalah Fathul Bari ya, syarah daripada Sahih Al-Bukhari. Dan akidah beliau adalah akidah Asy'ari. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan Asy'ari itu ada fikrah yang sesat, fikrah dhallah ya, maka ini yang sesat itu adalah orangnya, dianya yang sesat. Karena apa? Karena dia berani menyesatkan ulama-ulama sekaliber Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, Imam Rafi'i, dan lain-lainnya. Ya, banyak ulama-ulama yang terkemuka yang baik dari semua mazhab, dari mazhab Hanbali ya, Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, dan lain-lainnya. Itu rata-rata mazhab mereka adalah mazhab dari segi fikrahnya adalah akidah Asy'ari al-Maturidi wal Maturidi gitu ya. Baik, kita lanjut ke muqaddimah. Di sini dicetakan saya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bukan sesat, bukan salah ya. Jadi ini diawali dengan kalau Rasulullah SAW menulis surat ke semua raja-raja
atau menulis surat lah pokoknya dikirim kepada siapapun, termasuk ke raja-raja begitu, ya beliau memulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan sang muallif ya Syekh Muhyiddin ini beliau mengawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan ini juga mencontoh di Al-Qur'an ya. Jadi tidak bid'ah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladzi istafa. Kita terjemahkan dulu ya. Alhamdulillah, segala puji hanya lillah, milik Allah, wa kafa, dan dialah yang mencukupi, dan Allah lah yang maha mencukupi. Wassalamu ala ibadihi alladzi istafa. Ya, salam sejahtera kepada hamba-hamba Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Ya, yang terpilih yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada syarhun wadihul ibarati. Ini syarah artinya syarah penjelasan dari kitab Al-Jurrumiyah. Wadih jelas ya, yang jelas, al-ibarah ungkapannya. Jadi syarah ini yang Tuhfah As-Saniyah ini adalah sebuah syarah mensyarahkan atau menjelaskan matan Al-Jurrumiyah, yang mana ungkapan-ungkapan itu sangat jelas sekali dijelaskan oleh beliau nantinya. Nah, ini ya. Kemudian zahirul isyarah. Ya, kelihatan tampak ya isyaratnya. Ya ni usamarah atau Danil qitaf ya, dekat kepada tempat memetiknya. Tempat memetiknya artinya mudah dipahami. Ya, mudah dipahami. Jadi syarah yang boleh sampaikan ini adalah mudah dipahami ya. Katsirul as'ilah wa tamrinat. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan dan latihan-latihan di bukunya. Memang di buku ini nih ya, nanti setelah kita membahas tentang bab fa'il. Bab fa'il nanti ada ada soal-soalnya. Ya, misalnya kita membahas tentang marfu'atil asma. Ya, marfu'atil asma nanti banyak contoh-contoh marfu'atil asma itu seperti apa begitu ya. Kemudian di sini dibuat tadribu 'alal i'rab. Ya, tadribu 'alal i'rab. Dan nanti dijelaskan juga ya, ada tadribnya, ada latihan untuk dari segi namanya. Tapi kita enggak membahas latihan-latihan seperti ini. Nanti teman-teman bisa latihan sendiri ketika kita telah menyampaikan beberapa ibarah-ibarah yang disampaikan oleh Syekh ini. Kemudian qasadtu bihi zulfa ila Allah taala bi taysiri fahmi al-muqaddimatil ajurrumiyyati ala sighar talabah. Qasadtu bihi az-zulfa, aku berniat, tujuanku. Tunya adalah, kita enggak bahas ini memang tunya adalah fa'ilnya. Jadi kalau fa'il itu dimajukan terjemahannya. Qasadtu, aku bermaksud atau aku berniat, bihi dengannya, az-zulfa, kedekatan. Ya, kedekatan ilallah taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bi taysiril fahm, dengan mempermudah memahami muqaddimah Al-Jurrumiyah, ya pengantar daripada Al-Jurrumiyah ini, ala sigharil talabah, atas sigharnya kecil ya, talabah pelajar. Jadi di atas orang yang baru-baru belajar ilmu bahasa Arab. Ya, intinya begitu. Bagi orang yang mubtadi'in ya, bagi orang-orang yang pemula, naik tingkat kelas 2. Kelas pertamanya adalah Jurmiyah, kemudian naik ke tingkat yang kedua ada syarahnya ya, Tuhfah As-Saniyah ini. Bagi orang yang baru pemula belajar bahasa Arab. Ini pemula ini bukan berarti dia sudah walaupun usianya sudah 50 tahun baru belajar bahasa Arab, tetap ya belajarnya itu dari dasar gitu ya. Jadi bukan dilihat daripada usianya, tapi dilihat dari segi kematangan keilmuannya itu. Baik. Li'anna al-babu ila tafahum al-arabiyyah allati hiya lughah sayyidina wa maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa maulana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa lughatul kitabi al-azizi. Nah, ini ya beliau subhanallah ya. Kenapa kita mesti belajar bahasa Arab?
katanya begitu ya. Kenapa kita belajar nahwu dan shorof, belajar gramatika Arab? Kenapa? Li'annaha, karena apa? Karena sesungguhnya bahwasanya al-babu ini adalah pintu untuk memahami ila tafahumil arabiyyah, untuk memahami bahasa Arab ya, supaya kita tidak tersalah di dalam berbicara dengan bahasa Arab ya, tidak tersalah dalam mengungkapkan bahasa Arab ya. Li'annahal babu ila tafahumil arabiyyah, karena sesungguhnya pintu untuk memahami Arabiah itu adalah hiya lughatu sayyidina wa maulana Rasulullah SAW ya, karena memahami bahasa Arab itu ia adalah bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahasa Al-Qur'an ya, bahasa Al-Qur'an. Warju, dan aku berharap an astahiqqa bihi, dan aku berharap dengan sebab ini ya aku berhak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa khairu ma as'a ilaih, dan ini dan ini adalah terbaik ya, dengannya as'a ilaihi, apa yang saya usahakan dengannya, maksudnya begitu. Fa huwa khairu ma as'a ilaihi, dan ini adalah yang terbaik apa yang saya usahakan dengan cara mensyarah kitab ini ya, kurang lebih begitu ya. Memang belajar bahasa Arab ini memang kita ya niatkan untuk ibadah ya, karena memang belajar bahasa Arab sejatinya adalah ibadah ya. Nanti akan disampaikan oleh muallif, oleh beliau Syekh Muhyiddin, bahasa Arab itu hukumnya ada dua hukumnya kata beliau, fardu kifayah dan fardu ain ya, fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah ya itu bagi suatu negeri, tapi kalau fardu ain itu bagi seorang ustadz yang mempelajari yang menyampaikan Al-Quran, mempelajari hadis dan lainnya. Makanya seorang ustadz itu wajib hukumnya mempelajari bahasa Arab, bukan bahasa muhadatsah ya, bukan begitu untuk percakapan sehari, enggak, tapi bisa membaca kitab dengan baik dan benar gitu. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika annabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Ini doa beliau ya. Ya, kepada Allah kita bertawakal, ya kepada Allah kita kembali, wa ilaikal masir, kepadanya pula kita kembali. Rabbana ighfirli, ya Allah ampuni dosaku dan orang tuaku dan orang mukmin dan mukminat ya yauma yaqumul hisab, yang mana pada hari itu tegaknya hari perhitungan ya. Ini kata beliau Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Baik, kemudian muqaddimah. Jadi di muqaddimah ini ya pengantar ini, muqaddimat ini bisa juga diartikan mabadi ya, mabadi artinya ya hal-hal yang perlu diketahui lah ya, pendahuluan. Apa yang disampaikan oleh beliau di pendahuluan ini, yang pertama adalah ta'rifun nahwi ya, definisi ilmu nahwu ya, definisi ilmu nahwu, kemudian maudhu'uhu, dan pembahasannya, pembahasan ilmu nahwu itu apa saja, kemudian samaratuhu, kemudian buah daripada mempelajari ilmu nahwu ini ya, kemudian nisbatuhu, penyandarannya kemana nih ya, penyandaran ilmu nahwu ini kemana nih, kemudian wadi'uhu, pencetusnya siapa, kemudian hukmu syari' fihi, hukum syariat ya, hukum syariat mempelajari ilmu nahwu ya, apa hukumnya, ini beliau sampaikan. Kemudian at-ta'rifu ya, definisinya, kalimatun nahwu tutlaqu fil lughatil arabiyyati ala iddati ma'anin minha al-jihatu. Jadi definisi adalah kata al-kalimah. Kalimah itu bukan kalimat dari segi bahasa Indonesia, tapi dari segi bahasa Arab. Kalimat itu artinya kata nahwu itu tuh
tutlaqu fil lughah al-arabiyyah, digunakan di dalam bahasa Arab, ala iddati ma'anin, atas beberapa makna. Iddah itu makna apa namanya? Iddah itu artinya beberapa ya. Bilangan lah, beberapa ma'anin, bilangan. Ya, ma'anin jamak daripada makna. Minha diantaranya adalah al-jihatu, artinya arah. Al-jihatu artinya adalah arah. Taqulu, engkau berkata, dhahabtu nahwa fulanin. Dhahabtu nahwa fulanin. Apa makna dhahabtu? Aku pergi, aku telah pergi. Nahwa fulanin. Nahwa fulanin artinya bukan apa namanya? Nahwa fulanin artinya ai jihatahu. Maksudnya adalah ya, arahnya. Aku pergi ke arahnya si fulan. Ini nahwa fulanin, aku pergi ke arahnya si fulan. Wa minha, dan diantaranya juga asyibuhu wal misl. Ya, asyibuhu serupa. Jadi nahwu itu bisa juga artinya adalah serupa. Wal misl contoh. Ya, contoh. Taqulu, engkau berkata, Muhammadun nahwu aliyin. Ya, Muhammad serupa dengan Ali. Ya, Muhammad serupa dengan Ali. Ai shibuhu wa mithluhu. Ya, permisalan atau serupa, ya, contoh. Jadi Muhammadun nahwu aliyin, ya, Muhammad itu mirip lah ya, mirip, serupa, semisal dengan Ali. Nah, ini dia. Ini secara bahasa ya, secara bahasa. Yang kedua, watul laku kalimatun nahwu fi istilahil ulama'i ala ini dia. Dimutlakkan kalimat nahwu itu ya dari segi istilah menurut para ulama adalah al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahkamu awakhir al-kalimat al-arabiyyah fi hali tarkiha fi hali tarkibiha min al-i'rabi wal bana'i wa ma yutba'u dzalika. Ini dia. Ini dijelaskan oleh Syekh. Ilmu yang mana berkaitan tentang kaidah-kaidah yang mana dapat diketahui dengan kaidah-kaidah itu ahkam, hukum-hukum akhir-akhir kata. Kalimat, ingat, kalimat dalam segi bahasa Arab itu artinya kata, bukan dari segi bahasa Indonesia. Ya, kalimat, hukum-hukum akhir kata bahasa Arab. Misalnya apa namanya, masjid, bisa masjidun, bisa masjidan, bisa masjidin. Nah, yang an, in, un itu yang menandakan hukum-hukum akhir kata. Nah, fi hali tarkibiha, dalam keadaan tersusun ya, tersusun. Artinya tersusun itu ya sesuai dengan gramatikanya. Misalnya zahabtu ila suqi. Zahabtu ila suqi. Aku pergi ke pasar. Aku pergi ke pasar. Nah, ini diketahui dari minal i'rab wal bina ya, minal wal bina, dari yang tampak seperti zahabtu ila suqi, itu tampak, itu kan kelihatan dia, minal i'rab, bisa di i'rab. Kemudian ada yang wal bina yang enggak nampak ya, ja'al fata ya, marartu bil fata. Nah, itu kan yang enggak kelihatan. Wa ma yusba'u dzalika, dan sesuatu yang bisa diikuti. Nanti ini nanti dijelaskan nanti di depan. Nah, gitu ya. Kemudian wal mawdu' ya, apa namanya? Mawdu' itu ya pembahasannya itu ya, wa mawdu'u ilmin nahwi, pembahasan ilmu nahwu, al kalimah al arabiyyah ya, bahasa Arab atau kata-kata bahasa Arab itu min jihatil bahthi an ahwaliha, dari sisi pembahasan tentang keadaan-keadaan yang disebutkan. Nah, ini ya. Kemudian as-samrah wa samratu ta'allumi ilmi nahwi, buah mempelajari ilmu nahwu. Apa dia? Nah, ini dia, siyanatul lisani 'alal khata'i fil kalamil arabi wa fahmu Qur'anil Karim wal haditsin nabawi fahman sahihan alladzaini huma
aslul syariatil islamiyyati wa 'alaihima madaruha. Jadi buah mempelajari bahasa Arab itu adalah yang pertama adalah siyanah. Siyanah itu penjagaan. Siyanah itu artinya adalah menjaga lisan dari kesalahan dalam berbicara bahasa Arab. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, wa fahmu Qur'anil Karimi wal haditsin nabawi fahman sahihan. Dan paham terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi dengan pemahaman yang sahih. Ya, kalau orang yang enggak paham nahwu bagaimana bisa memahami pemahaman yang sahih? Kalau dia enggak paham ilmu nahwu dan sharaf, bagaimana dia bisa menyimpulkan sebuah hukum di dalam Al-Qur'an maupun hadis ya. Nah, ini dia. Alladaini huma, kedua ini Al-Qur'an hadis ini aslus syariah al-islamiyah. Dia adalah pokok dasar ya syariat Islam. Wa alaihima, dan keduanya itu madaruha, porosnya. Nah, Al-Qur'an hadis. Nah, bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'an dan hadis sementara kita tidak paham terhadap nahwu dan sharaf ini. Nah, ini auzubillah ya. Ini seorang ustadz wajib mempelajari bahasa Arab, atau seorang dai dia wajib mempelajari bahasa Arab. Wa nisbatuhu, jadi yang selanjutnya adalah nisbatuhu, penyandarannya ilmu bahasa Arab itu, wa huwa minal ulumil arabiyah, ya dari keilmuan bahasa Arab. Kemudian wadi'uhu, ya pencetusnya, peletak batu pertamanya, wal masyhuru, yang masyhur, yang terkenal, anna awwala wadi' li ilmi nahwi huwa Abul Aswad ad-Du'ali bi amri Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Jadi yang masyhur, yang terkenal peletakan ilmu nahwu yang pertama kali itu adalah Abul Aswad ad-Du'ali, ya pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada si Abu Aswad ad-Du'ali ini untuk untuk meletakkan batu pertama pembelajaran ilmu nahwu, namanya adalah Abu Aswad ad-Du'ali. Nah, terakhir adalah hukum syari' fihi, hukum syariat tentang mempelajari ilmu nahwu. Ini penting nih ya, hukum syariat tentang mempelajari ilmu nahwu. Beliau di sini cuma mengatakan adalah wa ta'allumu fardun min furudil kifayah. Mempelajarinya ya yang pertama adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau misalnya di suatu kampung itu enggak ada yang paham tentang ilmu nahwu dan sharaf, maka berdosa semuanya. Nah, itu ya. Tapi kalau misalnya ada satu orang yang paham dengan ilmu nahwu dan sharaf, maka dia itu sudah mewakili dari yang lainnya. Kemudian warubbama, terkadang ta'ayyana, ya wajib ta'allumuhu, mempelajarinya, ya mempelajari ilmu nahwu tadi maksudnya ala wahidin, terhadap seorang, fasara fardhu ainin alaihi, maka menjadilah kepada mengarah kepada fardhu ain. Fardhu ain itu wajib ya, wajib kepada seseorang, ya wajib kepada seseorang yang mentafsirkan Al-Quran, hadis, kemudian yang menyampaikan bab tentang fikih, tentang sejarah, tentang ini, tentang itu, yang berkaitan tentang agama, ya, yang berkaitan tentang agama, maka sejatinya dia mesti memahami tentang ilmu nahwu dan sharaf ini. Makanya seorang ustadz ya wajib belajar ilmu nahwu dan sharaf. Kalau dia tidak belajar, maka dia akan tersalah dalam menyampaikan kandungan-kandungan isi di dalam Al-Quran ini. Ini na'udzubillah ya. Makanya kita bukan niat untuk niat mengajar, tidak. Kita cuman muzakarah dan niatnya untuk ibadah. Kenapa kamu belajar bahasa Arab?
bukan karena kita mengejar wajib atau wajib ain atau fardu kifayah, enggak gitu ya, tapi kita niatnya adalah untuk ibadah. Memang endingnya ibadah juga, endingnya juga fardu ain juga atau fardu kifayah juga, tapi bukan itu. Jadi kita timbulkan dalam diri kita itu, kenapa ente belajar bahasa Arab? Motivasinya adalah karena Al-Quran bahasa Arab, hadis adalah bahasa Arab. Kata Umar bin Khattab begitu kan, belajarlah bahasa Arab gitu. Kata Umar bin Khattab, belajarlah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah sepertiga dari bagian daripada ajaran agama Islam. Kalau kita belajar bahasa Arab, memahami bahasa Arab, maka buku apapun kita bisa baca. Ya, buku apapun bisa baca. Makanya teman-teman usahakan ya, lebih giat lagi ya untuk belajar bahasa Arabnya ya. Kalau saya pribadi dalam sehari itu mesti ada menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia ya. Kalau nggak tahu ya tinggal buka kamus Al-Ma'ani namanya, kamus ada versi Arab atau Arab Indonesia. Al-Ma'ani namanya, download di Play Store, nanti bisa dilihat di sana. Nanti bisa diketik apa yang kita mau cari. Misalnya yang Ma'ani biasanya memang di Lipia pun memakai kamus Ma'ani ya. Di Lipia pun memakai kamus Al-Ma'ani ini, karena memang di Al-Ma'ani itu dia membuat sorofnya juga, maknanya ini begitu. Wallahu a'lam. Insyaallah besok lanjut kepada masih pengantar daripada beliau ya, dari Syekh Abdul Hamid ini ya, Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita dan termasuk saya pribadi untuk sama-sama kita belajar ya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita dan dimudahkan untuk memahami bahasa Arab ini. Wallahu taala ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.